Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi. Pada modul 9 segmen 1 video ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi DFT menjadi FFT. Baik, pada pendahuluan DFT menjadi FFT ini sudah sempat kita bahas pada bagian matriks DFT. Kita coba tunjukkan dalam bentuk yang mungkin lebih sederhana dan nyaman untuk ditulis. Perhitungan DFT seperti yang sudah kita pelajari dapat diterapkan sangat efisien dengan algoritma fast Fourier transform. Jadi kalau kita sebelumnya sudah belajar dari awal berkaitan dengan deret Fourier, kemudian ke transformasi Fourier, termasuk continuous time Fourier transform dan discrete time Fourier transform, kemudian kita membahas DFT. Pada modul ini kita mencoba membahas sekilas atau yang paling sederhana berkaitan dengan algoritma FFT, dimulai dari perubahan DFT menjadi FFT yang dianalisa dari pola matriks. Fast Fourier transform atau FFT, jadi kita akan menggunakan fast Fourier transform dari DFT. Seperti yang kita ketahui, untuk formulasi numerik DFT dapat kita hitung menggunakan operasi matriks. Kita coba sederhanakan dalam bentuk matriks. Untuk itu kita menggunakan representasi yang lebih nyaman untuk ditulis dari elemen matriks DFT-nya. Kita menggunakan sebagai yang ditulis di sini, kita punya W besar subscript N besar sama dengan E pangkat minus J 2pi per N besar. Bentuk ini adalah untuk nilai yang seperti ini. Kalau misalkan kita mempunyai W subscript N besar di pangkat minus 1, berarti bentuk yang sebelumnya ini kita kalikan dengan minus 1, sehingga kita punya bentuk W subscript N besar pangkat minus 1 sama dengan E pangkat J 2pi per N besar. Nah, ini adalah bentuk dasar yang mungkin akan menyederhanakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kemudian untuk mendapatkan pasangan DFT dari X kurung siku N, transformasi Fourier X besar kurung siku M, kita akan mendapatkan bentuk yang dituliskan di dua bagian ini. Untuk X kurung siku N, ini langsung aja kita melihat bentuk yang lebih sederhana menjadi X kurung siku N sama dengan 1 N besar. Kita punya sigma dari M kecil sama dengan 0 sampai N besar minus 1 dari X besar kurung siku M dikalikan W subscript N pangkat minus MN. Sedangkan untuk X besar kurung siku M, kita akan mempunyai bentuknya menjadi yang lebih sederhana sebagai berikut. Sigma dari N kecil sama dengan 0 sampai N besar minus 1 dari X kecil kurung siku N dikalikan W subscript N besar pangkat MN. Kemudian penyusunan matriks DFT memiliki pola yang bergantung pada banyaknya jumlah data N besar, maka kita bisa menggunakan vektor rotasi bilangan kompleks untuk mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Jika kita punya bentuk W subscript N besar pangkat N besar sama dengan, kita akan mendapatkan nilai 1. Kemudian kalau misalkan kita punya W besar subscript N besar pangkat K kecil N besar, ini juga berharga sama dengan 1. Kemudian sebagaimana yang kita bisa lihat, beberapa pola ini kalau kita menggunakan vektor rotasi bilangan kompleks, kita akan mendapatkan nilai-nilai tertentu. Bisa berharga minus 1, minus J, J, dan nilai seperti ini bisa berharga sama seperti pola yang kita tunjukkan. Misalkan W besar subscript N besar pangkat K kecil kali N besar ditambah R kecil, ini sama dengan W besar subscript N besar pangkat R, dan seterusnya. Kita juga punya bentuk yang pola seperti ini, dimana K adalah integer dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian penyusunan matriks DFT untuk N besar data, misalkan M dari 0 sampai N besar minus 1,
kita mulai dengan persamaan X besar kurung siku M sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita coba jabarkan, akan mendapatkan X besar kurung siku M sama dengan sigma dari N kecil sama dengan 0 sampai N besar minus 1 dari X kecil kurung siku N dikali W besar subscript N besar pangkat Mn. Ini kalau kita jabarkan dengan M dari 0 sampai N minus 1, kita akan mendapatkan vektor seperti ini. Kemudian matriks W elemennya kita bisa susun sebagai bentuk berikut ini, dan X kurung siku N nya juga kita bisa susun sebagai berikut ini. Sebagai contoh, untuk N besar sama dengan 4, penyusunan matriks DFT adalah sebagai berikut. Jadi kita tinggal masukkan semua sehingga kita punya bentuk perkalian atau operasi matriks untuk menghitung DFT. Nah, suatu matriks bilangan kompleks van der Monde kita sederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini. X besar kurung siku M sama dengan matriks W besar subscript N besar dikali X kurung siku N kecil. Nah, ini adalah awal bagaimana kita nanti akan menggunakan bentuk yang sudah ditunjukkan lebih rinci ini pada pembahasan selanjutnya untuk menganalisa bagaimana pengembangan dari fast Fourier transform. Demikian untuk modul 10 segmen 1 ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan have a nice day. Sampai jumpa pada video berikutnya.